Kita cuma punya beberapa bulan lagi buat mengakhiri tahun 2024 ini. Kalau lo yang nonton ini bulan Oktober, berarti lo tinggal punya 3 bulan lagi. 3 bulan untuk merubah diri jadi lebih baik lagi, atau 3 bulan yang akan menjadi sama dengan bulan-bulan sebelumnya, di mana lo lalai dengan perbaikan diri. Dan 3 bulan ini sangat-sangat cukup bagi kita untuk bisa merubah diri kita dan memaksimalkan 2024 yang kita punya ini. Gimana caranya? So, simak video ini sampai selesai, fokus dan jangan ngelamun dulu biar lo gak misinformation, biar lo paham juga apa yang bakal gue jelasin, dan yang lebih penting adalah supaya kita bisa menutup 2024 ini dengan versi yang lebih baik. Pertama-tama kita harus mulai dari sini, yaitu refleksi diri. Lo harus benar-benar jujur sama diri sendiri. Seberapa jauh lo udah berjalan di tahun ini, apa yang lo udah capai, target apa yang gagal lo selesaikan, dan yang paling penting apa tantangan yang lo udah hadapi. Mungkin beberapa dari lo ngerasa udah ngelakuin banyak hal, tapi belum ngerasa puas, atau mungkin lo malah ngerasa belum ngelakuin apa-apa. Gue paham banget, karena kita semua punya perjalanan yang berbeda. Tapi poinnya di sini adalah lo perlu evaluasi keadaan lo sekarang. Evaluasi ini itu kayak check up gitu ya bagi kesehatan. Tapi buat hidup lo ini bedanya. Menurut ahli psikologi dari Harvard University, melakukan refleksi diri secara rutin bisa meningkatkan kesadaran diri dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang lo harus perbaiki. Lo bisa diri di depan kaca atau ngelamun malam-malam buat refleksi diri, merenung dan kontemplasi dengan diri sendiri. Target apa yang di awal tahun lo udah tulis tapi belum tercapai? Tanyain juga sama diri lo sendiri, kenapa bulan-bulan sebelumnya gue berleha-leha ya? Apa yang membuat gue jadi berleha-leha seperti itu? Apakah zona nyamannya kita? Apakah gadget? Atau kurang motivasi atau disiplin? Renungin juga kira-kira apa kekurangan dan kelemahan gue di tahun ini. Lo mungkin sadar kalau salah satu kelemahan lo adalah manajemen waktu yang berantakan, atau mungkin lo sering terdistraksi dan gak fokus. Dari sini, lo bisa mulai identify area mana yang paling butuh perubahan. Refleksi ini penting banget, karena tanpa tahu di mana lo berdiri, lo gak akan tahu harus jalan kemana. Nah, setelah lo lakuin refleksi diri ini, maka step selanjutnya adalah bikin tujuan dan goals yang benar-benar clear dan jelas, tidaknya untuk 3 bulan ke depan. Mari kita bahas. Lo gak bisa berharap untuk berubah jadi orang yang berbeda kalau lo gak punya tujuan yang spesifik. Bayangin lo nyetir mobil tapi gak tahu mau kemana. Lo mungkin bakal jalan terus tapi akhirnya bakal muter-muter gak jelas tanpa sampai tujuan. Yang lo rasa lo udah jalan tapi kok gak sampai-sampai ya, itu karena lo mungkin belum punya tujuan yang jelas. Kenapa niat dan tujuan itu penting? Karena mereka yang melakukan sesuatu dengan tujuan jelas cenderung lebih konsisten dan terarah. Tapi jangan salah, tujuan lo gak bisa sembarangan ya. Lo harus bikin tujuan yang smart. Tahu kan smart? Bagi yang mungkin sering nonton video gue pasti udah familiar dengan istilah ini. Jadi smart itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Contohnya, tujuan yang baik itu bukan bilang gue mau jadi lebih baik, tapi lo lebih jelas lagi. Gue mau rutin olahraga minimal 3 kali seminggu sampai akhir tahun biar lebih sehat dan produktif. Jadi tujuan lo harus spesifik, bisa diukur, realistis, relevan sama kebutuhan lo, dan punya batas waktu yang jelas. Dan yang lebih penting lagi, lo harus punya niat yang kuat. Menurut Tony Robbins, salah satu motivator terkemuka, niat yang kuat itu bisa jadi bahan bakar utama buat lo bertahan di saat-saat susah. Niat lo yang bikin lo gak gampang menyerah. Nah sekarang lo udah buat tujuan dan goals yang clear dan jelas, maka langkah selanjutnya adalah take action. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling inti, yaitu adalah action plan. Gimana caranya lo bisa ambil langkah konkret buat berubah? Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan membentuk kebiasaan baru yang kecil tapi konsisten. Misalnya, lo mau jadi lebih produktif, mulai dengan bangun pagi 30 menit lebih awal tiap harinya. Atau lo pengen jadi lebih teratur, bisa banget buat lo mulai dengan nulis to-do list tiap malam sebelum tidur. Hal-hal kecil kayak gini yang mungkin awalnya kelihatan gak signifikan, tapi bisa ngebentuk momentum besar dalam jangka panjang. Yang harus kita ingat bahwa kebiasaan itu jalannya gak selalu linear, bisa jadi juga eksponensial. Contoh, ketika hari pertama lo bisa buat satu konten TikTok,
Lalu hari kedua pun sama, bisa buat 1 konten TikTok. Bisa jadi hari ketiga lo udah bisa buat 3 konten TikTok. Dan bisa jadi juga hari ketujuh lo udah bisa buat 10 konten TikTok. Nah kayak gitu. Seperti yang dikatakan oleh James Clear, penulis buku Atomic Habits, perubahan kecil yang konsisten bakal ngasih dampak yang besar seiring waktu. Bayangin kalau lo setiap hari memperbaiki 1 kebiasaan aja, di akhir tahun ini lo udah jadi versi terbaik yang jauh lebih baik dari diri lo yang sekarang. Lo bisa mulai dari hal-hal simpel, kayak lebih rutin olahraga, mulai belajar skill baru, atau memperbaiki hubungan lo dengan orang-orang di sekitar. Satu hal yang gak kalah penting, ini harus selalu lo miliki selama perjalanan usaha lo menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu adalah mindset yang benar. Gak akan ada perubahan yang bertahan lama kalau lo gak punya mindset yang benar. Everything starts with mindset. Di sini, gue pengen ngenalin lo ke konsep growth mindset. Ini istilah yang diperkenalkan oleh Carol Dweck, seorang profesor psikologi dari Stanford University. Intinya, orang yang punya growth mindset percaya kalau kemampuan dan kecerdasan bisa dikembangkan dengan usaha dan belajar. Misal ketika lo ingin menjadi content creator, tapi lo nggak jago storytelling. Bukannya lo nyerah dan bilang bahwa gue emang nggak bakat, tapi lo malah belajar gimana caranya bisa menjadi storyteller yang keren. Nah, mindset seperti ini yang harus kita miliki. Sebaliknya, kalau lo punya fixed mindset, lo bakal gampang nyerah setiap kali ada tantangan, karena lo percaya kalau kemampuan lo itu udah mentok dan gak bisa diperbaiki. Jadi, gimana nih cara lo ngebangun growth mindset? Mulai dengan percaya kalau lo bisa berubah. Sound simple, but it's powerful. Setiap kali lo ketemu tantangan, anggap itu sebuah kesempatan buat tumbuh, bukan penghalang. Coba deh lo praktekin biar lo mulai terbiasa dengan mindset seperti ini. Selain itu, lo juga harus mulai ngehancurin yang namanya limiting belief, yaitu keyakinan negatif yang nahan lo buat berkembang. Mungkin lo sering mikir, gue gak bisa sukses, atau gue gak pinter, atau gue gak pantas jadi lebih baik. Semua itu cuma pikiran lo aja. Dan saat lo bisa hancurin tembok yang lo buat sendiri di pikiran lo itu, maka lo baru bisa bergerak cepat buat dapetin apa yang lo mau. Setelah lo take action dan punya mindset yang benar dalam perjalanan ini, maka hal lain yang lo butuhin sekarang adalah disiplin. Yang gak kalah penting adalah kekuatan dari kebiasaan dan disiplin. Orang bilang kalau disiplin itu susah dan berat banget buat dilakuin. Jadi kebanyakan orang di luar sana itu, terkhusus di negara kita ini, sangat-sangat kesulitan ketika mereka berada di tahap ini. Gue pun setuju, karena memang disiplin ini sangat berat dan membosankan. Nah, sebenarnya disiplin itu kayak otot. Semakin sering lo latih, semakin kuat. Jadi, disiplin itu adalah hasil dari kita yang membiasakan diri terhadap keterpaksaan. Jadi emang awalnya harus dipaksa dulu. Nanti lama-kelamaan akan menjadi disiplin dengan sendirinya, karena udah terbiasa. Dan kebiasaan yang baik itu bakal ngasih lo struktur dan fondasi buat berubah jadi versi yang lebih baik dari diri lo. Lo bisa mulai dari kebiasaan yang paling simpel kayak bangun pagi lebih awal, ngerjain to-do list lo setiap hari, atau rutin olahraga. Penelitian dari University College London bilang kalau dibutuhkan sekitar 66 hari buat benar-benar bikin kebiasaan baru tertanam dalam diri lo. Jadi jangan menyerah di minggu pertama kalau lo ngerasa susah. It takes time bro. Selain itu, gue mau bilang kalau rutinitas pagi itu penting banget buat menentukan keseharian lo. Jangan remehin kekuatan rutinitas pagi. Banyak orang sukses di luar sana selalu mulai hari mereka dengan rutinitas yang terstruktur. Itu bisa ngebantu mereka buat punya kendali penuh atas hari mereka, bukan sebaliknya. Lo bisa coba rutinitas yang sama atau bentuk rutinitas pagi lo sendiri yang bikin lo ngerasa semangat dan siap ngejar tujuan lo setiap hari. Jadi, masih ada waktu buat lo berubah di akhir tahun ini. Jangan tunggu sampai tahun depan baru mau mulai. Ingat, semuanya mulai dari keputusan lo untuk berubah, menetapkan niat yang jelas, bikin tujuan yang realistis, dan ngelakuin hal-hal atau langkah-langkah kecil tapi konsisten. Plus, lo harus bangun mindset yang benar dan jangan lupa buat ngelatih disiplin lo setiap hari. Gua yakin, kalau lo serius ngejalanin ini, di akhir tahun nanti lo bakal ngeliat diri lo yang jauh berbeda dari sekarang. So, apa lo udah siap untuk berubah? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar lo gak ketinggalan konten-konten lainnya. Gua bakal terus kasih konten-konten keren buat bantu lo jadi versi terbaik dari diri lo. See you on the next video.